Sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Oleh karena itu, Allah tidak menerima infak dan amal mereka karena Dia hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka mempesonamu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengannya untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Ayat 55. Dan mereka bersumpah dengan Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golongan kamu padahal mereka bukanlah dari golonganmu, namun mereka merupakan orang-orang yang penakut. Ayat 56. Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan, atau gua-gua, atau lubang-lubang, niscaya mereka pergi ke dalamnya sedang mereka bergegas. Ayat 57. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka mempesonamu. Penggalan di atas seperti firman Allah Ta'ala, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Surat Al-Mu'minun, ayat 55-56. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah menghendaki dengannya untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Qatadah menafsirkan, penggalan ini merupakan susunan kalimat yang dikemudiankan dan diakhirkan. Asal ayat itu kira-kira, maka janganlah harta dan anak-anak mereka mempesonamu dalam kehidupan dunia. Sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengannya di akhirat. Namun Hasan Basri menafsirkan, Dia menyiksa mereka karena menolak zakat dan tidak menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Penafsiran ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Penafsiran ini merupakan pendapat yang kuat lagi baik. Firman Allah Ta'ala, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Yakni, dan Dia hendak mematikan mereka dalam keadaan kafir agar hal itu lebih menistakan mereka dan memberatkan siksanya. Kita berlindung kepada Allah dari istidraj, pembiaran, yang diberlakukan terhadap mereka. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi ihwal keluh kesah dan ketakutan mereka bahwasanya mereka bersumpah dengan Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golongan kamu padahal, pada hakikatnya, mereka bukanlah dari golonganmu, namun mereka merupakan orang-orang yang penakut. Yakni, ketakutan itulah yang mendorong mereka bersumpah. Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan, yakni benteng untuk berlindung, atau gua-gua yang terdapat pada gunung-gunung, atau lubang-lubang, dan terowongan yang terdapat dalam tanah, niscaya mereka pergi ke dalamnya sedang mereka bergegas. Ketika mereka pergi meninggalkanmu sebab mereka bergaul denganmu karena terpaksa, bukan karena cinta. Mereka ingin dirinya tidak bergaul denganmu. Namun, desakan hukum memaksa demikian. Oleh karena itu, mereka senantiasa bingung, sedih, dan mendung karena Islam dan pemeluknya senantiasa mendapat kemuliaan, pertolongan, dan ketinggian. Oleh karena itu, tatkala kaum muslimin beroleh kebahagiaan, maka mereka berduka. Mereka ingin kiranya tidak bergaul dengan kaum mukminin. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan, atau gua-gua, atau lubang-lubang, niscaya mereka pergi ke dalamnya sedang mereka bergegas. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu ihwal sedekah. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, maka mereka senang. Jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, serta-merta mereka marah. Ayat 58. Jika mereka benar-benar rela terhadap apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengharap kepada Allah. Ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara mereka, yakni di antara kaum munafikin, ada orang yang mencelamu ihwal, pembagian, sedekah, tatkala ia dibagikan. Orang itu berburuk sangka kepadamu.
Mereka adalah orang yang berprasangka buruk. Di samping itu, sebenarnya mereka bukan mempertahankan ketentuan agama tetapi mempertahankan bagian dirinya. Oleh karena itu, jika mereka diberi sebagian daripadanya, yakni sebagian dari zakat, maka mereka senang. Jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, serta-merta mereka marah untuk membela dirinya. Sehubungan dengan firman Allah, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu ihwal sedekah, Qatadah menafsirkan, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu mengenai sedekah. Kemudian Qatadah menceritakan kepada kami, sesungguhnya ada seorang penduduk kampung yang baru melepaskan tradisi kebaduiannya datang kepada Nabi, tatkala beliau membagikan emas dan perak. Dia berkata, "Hai Muhammad, demi Allah, jika Allah menyuruhmu berlaku adil, maka kamu tidak akan dapat melakukannya." Maka Nabi bersabda, "Celakalah kamu, siapakah yang dapat berlaku adil terhadapmu sepeninggalku?" Kemudian Nabi bersabda, "Waspadalah terhadap orang ini dan yang semacamnya. Sesungguhnya pada umatku terdapat orang-orang semacam ini, mereka suka membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu tidak melintasi tenggorokannya. Apabila mereka keluar, maka bunuhlah. Apabila mereka keluar, maka bunuhlah." Qatadah menceritakan kepada kami bahwasanya Nabi bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidaklah aku memberimu sesuatu dan tidaklah aku menahannya darimu melainkan aku bersedih." Kemudian Allah Ta'ala berfirman sambil mengingatkan mereka terhadap apa yang lebih baik bagi mereka daripada perbuatan itu. Dia berfirman, jika mereka benar-benar rela terhadap apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada mereka dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengharap kepada Allah." Ayat yang mulia ini mengandung adab yang agung dan rahasia yang mulia. Allah telah menjadikan kerelaan terhadap pemberian Allah dan Rasul-Nya dan ketawakalan kepada Allah semata sebagai adab itu yang tertuang dalam firman-Nya, dan mereka berkata, "Cukuplah Allah bagi kami." Demikian pula harapan kepada Allah semata untuk memperoleh taufik terdapat dalam ketaatan terhadap Rasul, pelaksanaan terhadap perintah-perintahnya, dengan meninggalkan larangan-larangannya, membenarkan informasinya, dan dengan mengikuti jejaknya. Sesungguhnya zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurusnya, para mualaf yang dibujuk hatinya, bagi hamba sahaya, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan Ibnu Sabil sebagai suatu kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, ayat 60. Allah Ta'ala menuturkan protes kaum munafikin yang bodoh terhadap Nabi dan celaan mereka terhadapnya dalam pembagian zakat. Allah menjelaskan bahwa beliaulah yang membagikan zakat itu, menjelaskan hukumnya, mengurus urusannya, dan dia tidak mewakilkan pembagiannya kepada seorang pun selain dia. Beliau membagi-bagikannya kepada orang-orang tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Asyadai. Dia berkata, "Aku datang kepada Nabi, lalu aku berjanji setia kepadanya. Kemudian datanglah seseorang sambil berkata, 'Berilah aku bagian dari sedekah.' Beliau bersabda kepadanya, 'Sesungguhnya Allah tidak menyukai hukum zakat dari seorang nabi dan tidak pula dari selainnya, sebelum dia menetapkan hukumnya.' Kemudian beliau membaginya menjadi 8 golongan. Jika kamu termasuk salah satu dari bagian itu, maka aku akan memberimu." Para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat, mengenai 8 golongan ini. Apakah zakat itu harus dibagikan kepada semua golongan atau kepada sebagiannya saja? Menurut pendapat yang paling sahih, dan Allah Maha Mengetahui, tidaklah wajib memberikan zakat kepada semua golongan, namun cukup menyerahkan kepada salah satu dari 8 golongan itu dan seluruh zakat dapat saja diberikan kepadanya, walaupun masih terdapat golongan yang lain. Inilah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama salaf serta halaf. Di antara mereka ialah Umar,
Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abu Al-Aliyah, Said bin Jabir, dan Maimun bin Mahran. Itulah pendapat para ilmuwan pada umumnya. Menurut pendapat ini, penyebutan golongan tersebut dalam ayat adalah untuk menjelaskan pihak penerima, bukan untuk menyatakan kewajiban menghabiskan semua golongan. Kami akan menuturkan beberapa hadis yang berkaitan dengan masing-masing dari ke-8 golongan itu. Sehubungan dengan golongan kaum fakir, maka diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidak halal zakat bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang yang memiliki kekuatan mapan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah pun meriwayatkan hadis yang sama dari Abi Hurairah. Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Hiyar, ada 2 orang yang memberitahukan kepadanya bahwa kedua orang itu datang kepada Nabi untuk meminta zakat. Beliau memeriksa keduanya dan keduanya tampak kuat. Maka beliau bersabda, jika kamu mau, niscaya aku memberi kamu berdua. Tiada bagian zakat bagi orang kaya dan orang kuat yang memiliki usaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai dengan sanad yang bagus dan kuat. Yang dimaksud golongan miskin, maka diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, orang miskin bukanlah orang yang suka berkeliling kepada manusia dan dapat disuruh pulang setelah diberi 1 atau 2 suap, sebiji atau 2 biji kurma. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lalu siapakah miskin itu? Beliau bersabda, orang yang tidak memiliki biaya yang mencukupi kebutuhan dasarnya, tidak memiliki kecakapan, dan tidak suka meminta-minta apapun kepada manusia. Maka dia dapat diberi zakat. Yang dimaksud amilin ialah orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat. Mereka berhak memperoleh bagian zakat atas upayanya itu. Amilin tidak boleh dari kalangan kerabat Rasul karena zakat diharamkan atas mereka. Hal ini berdasarkan keterangan dalam Sahih Muslim dari Abdul Muthalib, dari Rabi'ah bin Al-Harits bahwasanya dia dan Al-Fadl bin Abbas memohon kepada Rasulullah agar dipekerjakan sebagai pengurus zakat. Maka beliau bersabda, sesungguhnya zakat itu tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarganya. Zakat itu merupakan daki manusia. Orang-orang yang dibujuk hatinya, mualaf, terbagi ke dalam beberapa kategori. Di antara mereka ada yang diberi supaya masuk Islam sebagaimana Nabi memberi kepada Sofwan bin Umayyah seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sofwan bin Umayyah, dia berkata, Rasulullah memberiku suatu pemberian dalam peristiwa Hunain. Sesungguhnya beliau adalah manusia yang paling aku benci. Beliau senantiasa memberiku suatu pemberian hingga beliau menjadi manusia yang paling aku cintai. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Golongan mualaf lainnya ialah orang yang diberi zakat supaya Islamnya bagus dan hatinya kokoh sebagaimana Nabi memberikan 100 unta dalam peristiwa Hunain kepada sekelompok orang yang menjadi teman dan pemuka kaum, yang membebaskan diri. Beliau bersabda, sesungguhnya aku memberi seseorang. Dan orang selain dia lebih aku cintai daripada orang itu karena aku khawatir Allah akan membenamkan wajahnya ke neraka jahanam. Dalam Syahihain diriwayatkan dari Abi Said, sesungguhnya Ali mempersembahkan batangan emas yang masih berselimutkan tanah yang diperoleh dari Yaman kepada Rasulullah. Kemudian beliau membagikannya kepada 4 orang, Al-Aqra bin Habis, Uyainah bin Badar, Alkamah bin Alatsah, dan Zaid al-Hair. Beliau berkomentar, bukankah aku boleh membujuk hati mereka? Apakah orang yang dibujuk hatinya terhadap Islam boleh diberi zakat sepeninggal Nabi? Mengenai hal ini terjadi ikhtilaf. Diriwayatkan dari Umar, Amir, Syabi, dan sekelompok ulama bahwasanya kaum mualaf itu tidak boleh diberi zakat sepeninggal Nabi karena Allah telah memuliakan Islam dan pemeluknya, menghunikan mereka di berbagai negeri, dan menundukkan para hamba kepada mereka. Pendapat ini lebih kuat,
wallahu alam, daripada pendapat yang membolehkan memberi zakat kepada mualaf ketika Islam dan pemeluknya telah dimuliakan. Jika faktor-faktor yang mengharuskan pembujukan hati terulang, maka zakat dapat diberikan kepada mualaf. Sehubungan dengan hamba sahaya, maka diriwayatkan dari sebagian tabi'in bahwa yang dimaksud ialah hamba sahaya mukatab, artinya budak yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya sendiri dengan cara mencicil pada tuannya. Ibnu Abbas dan ulama lainnya berkata, boleh saja hamba sahaya yang baru dibebaskan itu diberi zakat. Pemberian zakat karena setelah dibebaskan adalah lebih umum daripada pemberian kepada mukatab atau kepada budak yang baru dibeli untuk dibebaskan. Terdapat banyak hadis mengenai pahala memerdekakan budak dan pemberantasan perbudakan. Hal itu tiada lain karena pembalasan itu adalah dari perbuatan sejenis. Allah berfirman, dan tidaklah kamu dibalas melainkan menurut apa yang dahulu kamu lakukan. Dalam Al-Musnad diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, dia berkata, seseorang datang lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu perbuatan yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka beliau bersabda, bebaskanlah raga dan lepaskanlah sahaya. Kemudian orang itu bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kalimat itu menunjukkan satu perbuatan? Beliau menjawab, tidak. Membebaskan raga berarti kamu memerdekakannya. Melepaskan sahaya berarti kamu sendiri menentukan harga pembeliannya. Yang dimaksud garimin, artinya orang yang berhutang, terbagi ke dalam beberapa kelompok. Di antara mereka ada orang yang memikul beban berat, atau menanggung utang yang wajib dibayarnya sehingga melunaskan hartanya, atau dia bangkrut untuk membayar utangnya, atau dia menghabiskan hartanya dalam kemaksiatan kemudian dia bertobat, maka orang-orang yang demikian dapat menerima zakat. Yang menjadi pangkal persoalan ini ialah hadis Qubaisah bin Nuharik al-Hilali, dia berkata, aku memikul beban berat. Kemudian aku menemui Rasulullah untuk meminta sesuatu kepadanya. Beliau bersabda, diamlah sampai kami membawa zakat lalu kami akan memberimu daripadanya. Kemudian beliau bersabda, hai Qubaisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari ketiga orang ini, orang yang memikul beban berat, maka halal baginya meminta hingga dia memperoleh kebutuhannya, lalu dia menghentikan perbuatannya, orang yang terkena musibah besar yang memusnahkan kekayaannya. Maka halal baginya meminta sehingga dia memperoleh penopang penghidupan, dan orang yang terkena kemiskinan hebat hingga ada 3 orang yang berkelayakan dari kerabat. Kaumnya yang bangkit lalu mereka berkata, sesungguhnya si Fulan telah tertimpa kemiskinan hebat, maka halal baginya meminta-minta hingga dia memperoleh penopang penghidupan. Jika ada orang yang meminta-minta selain ketiga orang itu, maka dia memakan kemurkaan, hadis Muslim. Yang dimaksud sabilillah, di antaranya ialah orang-orang yang berperang sedang mereka tidak memiliki bagian dari pembagian untuk dewan pimpinan. Menurut Imam Ahmad, Al-Hasan, dan Ishaq bahwa orang yang berhaji juga termasuk sabilillah karena ada hadis yang menerangkan hal itu. Adapun Ibnu Sabil ialah orang yang bepergian melintasi berbagai negeri. Dia tidak memiliki bekal dalam perjalanannya. Dia berhak menerima zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya hingga sampai di negerinya, walaupun dia memiliki harta. Hukum ini berlaku pula terhadap orang yang merencanakan perjalanan dari negerinya sedang dia tidak memiliki bekal, maka dia dapat diberi dari harta zakat untuk memenuhi biaya pergi dan pulangnya. Dalil atas ketentuan tersebut adalah ayat di atas dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abi Said. Dia berkata, Rasulullah bersabda, zakat tidak dihalalkan bagi orang kaya kecuali bagi 5 golongan, orang yang mengurus zakat, orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang berutang, orang yang berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang menerima zakat kemudian sebagiannya diberikan kepada orang kaya. Firman Allah Ta'ala, sebagai suatu kewajiban dari Allah. Yakni,
sebagai hukum yang telah ditetapkan dengan penetapan, penentuan, dan pembagian dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui terhadap lahiriah dan batiniah berbagai persoalan serta terhadap kemaslahatan hamba-hambanya. Lagi Maha bijaksana dalam apa yang difirmankan, dikerjakan, disyariatkan, dan ditetapkan oleh Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia dan tiada Rab selain Dia. Dan di antara mereka terdapat orang yang menyakiti Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih, ayat 61. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara kaum munafikin itu terdapat orang-orang yang menyakiti Rasulullah melalui kata-kata dan mereka mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Yakni, barang siapa yang mengatakan sesuatu kepadanya, maka dia membenarkannya. Jika kita menemui dan bersumpah kepadanya, maka dia membenarkan kami. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Yakni, membenarkan segala yang didengar yang baik sehingga diketahuilah siapa yang dusta dan siapa yang benar. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, yakni membenarkan orang-orang yang beriman, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Yakni, beliau menjadi alasan atas orang-orang kafir. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk memperoleh keridhaanmu, padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih pantas mereka cari keridhaannya jika mereka merupakan orang-orang yang mukmin. Ayat 62. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar, ayat 63. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk memperoleh keridhaanmu. Qatadah berkata, diceritakan kepada kami bahwa seseorang di antara kaum munafik berkata, demi Allah, sesungguhnya mereka merupakan orang-orang pilihan kami dan terkemuka. Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad itu hak, maka mereka lebih buruk daripada keledai. Ucapan orang munafik itu terdengar oleh salah seorang muslim, maka dia berkata, demi Allah, sesungguhnya apa yang dikatakan Muhammad benar-benar hak. Kamu lebih jelek daripada keledai. Kemudian orang-orang menyelidiki ucapan itu untuk dilaporkan kepada Nabi. Lalu beliau mengirim seseorang untuk membawa si munafik. Beliau berkata, apa yang telah mendorongmu berkata demikian? Maka mulailah dia mengatakan bahwa ucapan itu berasal dari si Anu, dan si Anu. Dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengatakan demikian. Kemudian seseorang muslim itu pun berkata, ya Allah, benarkanlah yang benar dan dustakanlah yang berdusta. Maka Allah menurunkan ayat ini. Firman Allah Ta'ala, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya? Yakni, mereka tidak mengetahui bahwa barang siapa yang menentang Allah, memerangi, dan menyalahinya sedang dia berada pada satu sisi dan Allah bersama Rasul-Nya berada di sisi lain, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya, dengan dihinakan, diazab, dan itulah kehinaan yang besar, yakni kerendahan dan penderitaan yang besar. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu. Sesungguhnya Allah akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan itu, ayat 64. Mujahid berkata, terjadi perbincangan di antara kaum munafik. Kemudian mereka berkata, mudah-mudahan Allah tidak menyebarkan rahasia kita ini. Maka Allah menanggapi mereka melalui firman-Nya, katakanlah kepada mereka,
teruskanlah ejekan-ejekanmu. Sesungguhnya Allah akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan itu. Yakni, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menurunkan kepada Rasul-Nya ayat yang akan menelanjangi kamu dan menerangkan urusanmu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, surat ini dinamai Al-Fadhiyah, yang menelanjangi rahasia. Dan apabila kamu menanyakan kepada mereka, niscaya mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, Rasul-Nya, dan ayat-ayatnya kamu selalu berolok-olok? Ayat 65. Tidak usah kamu minta maaf. Sesungguhnya kamu telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan di antara kamu, niscaya kami akan mengazab golongan lain karena mereka merupakan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ayat 66. Ibnu Ishaq berkata, ada sekelompok kaum munafik, di antaranya terdapat Wadiyah bin Sabit yaitu saudara Bani Umayyah bin Zaid bin Amr bin Auf, terdapat seseorang dari Bani Ashja, yaitu mitra Bani Salamah, bernama Muhshi bin Hamir. Kelompok ini berjalan bersama Nabi, tatkala beliau pergi ke Tabuk. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, apakah kamu mengira bahwa melawan Bani Ashfar itu seperti sebagian bangsa Arab yang memerangi sebagian yang lain? Demi Allah, besok kita harus pura-pura dibelenggu dengan tali untuk menggentarkan dan menakut-nakuti kaum mukminin. Maka Muhshi bin Hamir berkata, demi Allah, aku ingin agar masing-masing kita dihukum dengan 100 cambukan. Kami menduga kuat bahwa Al-Quran akan diturunkan berkenaan dengan ucapan kalian itu. Rasulullah bersabda, menurut berita yang sampai kepadaku kepada Ammar bin Yasir, temuilah orang-orang itu. Sesungguhnya mereka terbakar. Tanyakanlah ihwal apa yang telah mereka katakan. Jika mereka menolak, maka katakanlah, benar. Kamu telah mengatakan anu dan anu. Kemudian Ammar pergi menemui mereka sambil menyampaikan pesan Nabi. Kemudian mereka menemui Rasulullah sambil mengemukakan alasan. Wadiyah bin Sabit berkata, sementara Rasulullah berada di atas binatang kendaraannya, sambil memegangi tali kendali kendaraan beliau, namaku dan nama ayahku telah membuatku berpangku tangan. Jadi, orang munafik yang diampuni dalam ayat ini ialah Muhshi bin Hamir yang kemudian dikenal dengan nama Abdurrahman. Dia memohon kepada Allah kiranya meninggal sebagai syuhada yang tidak dikenal tempatnya. Maka dia terbunuh dalam peristiwa Yamamah tanpa diketahui jejaknya. Firman Allah Ta'ala, tidak usah kamu minta maaf. Sesungguhnya kamu telah kafir sesudah beriman, karena ucapan yang kamu olok-olokan itu. Jika kami memaafkan segolongan di antara kamu, niscaya kami akan mengazab golongan lain, yakni tidak akan memaafkan kamu semuanya tetapi mestilah mengazab sebagian kamu, karena mereka merupakan orang-orang yang selalu berbuat dosa, melalui perkataan yang jahat dan salah itu. Kaum munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh kepada kemunkaran dan melarang dari kebaikan dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan Allah, maka Dia pun melupakan mereka. Sesungguhnya kaum munafik itu merupakan orang-orang yang fasik. Ayat 67. Allah mengancam kaum munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam sedang mereka kekal di dalamnya. Cukuplah ia bagi mereka. Allah melaknat mereka. Bagi mereka azab yang kekal, ayat 68. Allah Ta'ala berfirman dengan memandang ingkar kaum munafikin yang senantiasa berbeda perilakunya dari kaum mukminin. Tatkala perilaku kaum mukminin itu menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran, maka mereka menyuruh kepada kemunkaran dan melarang dari kebaikan dan mereka menggenggamkan tangannya, yakni tidak mau berinfak di jalan Allah. Mereka telah melupakan Allah, yakni lupa untuk berzikir kepada Allah, maka Dia pun melupakan mereka, yakni Dia pun memperlakukan mereka dengan perlakuan terhadap orang yang melupakan. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, maka pada hari ini,
kami melupakan kamu sebagaimana dahulu kamu melupakan perjumpaan dengan hari yang ini. Sesungguhnya kaum munafik itu merupakan orang-orang yang fasik, yakni yang keluar dari jalan kebenaran dan masuk ke jalan kesesatan. Firman Allah Ta'ala, Allah mengancam kaum munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam, karena perbuatan mereka yang telah diceritakan itu, sedang mereka kekal di dalamnya, yakni kaum munafik dan kaum kafir tinggal secara permanen di dalam neraka. Cukuplah ia bagi mereka, yakni aku mencukupi mereka dalam hal azab. Allah melaknat mereka, yakni mengusir dan menjauhkan mereka. Bagi mereka azab yang kekal, yakni abadi tanpa henti. Seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih hebat daripada kamu kekuatannya dan lebih banyak kekayaan dan anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu pun telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagiannya dan kamu memperbincangkan sebagaimana mereka memperbincangkan. Mereka itu, amal-amalnya dihapus di dunia dan di akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi, ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, mereka itu mendapat azab Allah Ta'ala di dunia dan akhirat sebagaimana yang didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Firman Allah Ta'ala, bagian mereka, ditafsirkan oleh Al-Hasan dengan, agamanya. Firman Allah Ta'ala, dan kamu memperbincangkan sebagaimana mereka memperbincangkan, yakni dalam kebohongan dan kebatilan. Mereka itu, amal-amalnya dihapus, yakni sia-sialah upaya mereka. Maka mereka tidak memperoleh pahala dari amalnya lantaran amal itu salah. Di dunia dan di akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi, karena mereka tidak mendapatkan pahala. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, seperti orang-orang sebelum kamu, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, hari ini tidak sama dengan kemarin. Seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka itu adalah Bani Israel. Kami diserupakan dengan mereka. Aku hanya mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sungguh dia akan menguntit mereka. Bahkan kalau salah seorang di antara mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya dia pasti memasukinya pula. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sungguh kamu benar-benar akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan sedepa demi sedepa. Bahkan kalau salah seorang di antara umat terdahulu itu masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kamu memasukinya pula. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu, apakah ahli kitab? Beliau bersabda, siapa? Demikian pula nada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Masyar dari Abi Said Al-Mahari, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Abi Said menceritakan dan menambahkan, Abu Hurairah berkata, jika kamu mau, bacalah Al-Quran, seperti orang-orang sebelum kamu. Belum datangkah kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelumnya, yaitu kaum Nuh, Ed, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ayat 70. Allah Ta'ala berfirman dengan nada menasihati kaum munafik, belum datangkah kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelumnya? Yakni, apakah belum diberitahukan kepada mereka cerita tentang orang sebelum kamu dari kalangan umat yang mendustakan para rasul? Yaitu kaum Nuh dan penenggelaman yang menimpa orang-orang yang mendustakannya. Kaum Ed, bagaimana mereka dibinasakan dengan angin tatkala mereka mendustakan Hud. Kaum Samud, bagaimana mereka disiksa dengan pekikan tatkala mereka mendustakan Saleh dan menyembelih unta. Kaum Ibrahim, bagaimana Allah menolong Ibrahim guna mengalahkan mereka, menguatkannya dengan aneka mukjizat,
dan dia membinasakan Raja Namrud bin Kanan bin Kusi Al-Kanani, semoga Allah melaknatnya. Penduduk Madian, yaitu kaum Syuaib, bagaimana mereka ditimpa gempa dan azab pada peristiwa naungan. Dan negeri-negeri yang telah musnah, yaitu kaum Lut yang tinggal di Sadum. Maksudnya, Allah Ta'ala membinasakan mereka semua karena mereka mendustakan para rasulnya yang telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, yakni membawa aneka alasan dan dalil-dalil yang kathih. Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka dengan pembinasaannya atas mereka, karena Dia telah menegakkan alasan atas mereka melalui pengutusan para rasul dan pelenyapan alasan. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, dengan mendustakan para rasul dan menyalahi kebenaran sehingga mereka berakhir kepada keadaan seperti itu, yakni kepada azab dan kehancuran. Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ayat 71. Setelah Allah menceritakan sifat kaum munafik yang tercela, maka Dia menggabungkannya dengan menceritakan sifat-sifat kaum mukminin yang terpuji. Maka Dia berfirman, dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian yang lain, yakni mereka saling menolong dan mendukung. Dalam Syahid dikatakan, perumpamaan kaum mukminin dalam hal mereka saling mencintai dan menyayangi adalah seperti tubuh yang satu. Jika salah satu organnya mengadu, maka organ tubuh lainnya memberi perhatian lewat demam dan tidak tidur. Firman Allah Ta'ala, mereka menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Firman Allah Ta'ala, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, berarti mereka taat kepada Allah dan berbuat ihsan kepada makhluknya. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam berbagai perintah dan larangan. Mereka itu akan dirahmati oleh Allah, yakni, Allah akan merahmati orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Dia memuliakan orang yang menaatinya, lagi Maha Bijaksana, dalam membagikan sifat-sifat ini kepada setiap mukmin dan munafikin. Sesungguhnya hikmah itu terdapat di dalam segala perbuatan Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Allah menjanjikan kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya serta memperoleh tempat yang baik di surga Aden. Dan keridaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar, ayat 72. Allah Ta'ala memberitahukan aneka kebaikan dan kenikmatan abadi yang disediakan oleh Allah bagi kaum mukmin laki-laki dan perempuan di surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, yakni menetap di sana untuk selamanya, serta memperoleh tempat yang baik, yakni bangunan bagus dan tempat tinggal yang nyaman. Dalam Syahihain terdapat sebuah hadis Abi Imran Al-Jauni yang diriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Dia berkata, Rasulullah bersabda, ada dua surga, segala bejana dan apa-apa yang terdapat dalam keduanya terbuat dari emas. Ada dua surga perak, segala bejana dan apa-apa yang terdapat dalam keduanya terbuat dari perak. Jarak antara mereka dengan sasaran penglihatan kepada Tuhannya hanya berupa selendang kebesaran di wajahnya. Ini terdapat di surga Aden. Dalam Syahihain dikatakan, sesungguhnya penghuni surga dapat melihat kamar-kamar surga seperti kamu melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Kemudian ketahuilah bahwa kedudukan surga tertinggi ialah sebuah tempat yang disebut wasilah. Ia dinamai demikian karena sangat dekat dengan Arasy. Wasilah merupakan tempat Rasulullah di surga. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti yang diserukan oleh muazin.
Kemudian membaca salawatlah kepadaku. Karena barang siapa yang membaca shalawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 poin. Kemudian pintakan kepada Allah wasilah untukku. Wasilah merupakan tempat di surga yang tidak pantas dihuni kecuali oleh salah seorang di antara hamba Allah, dan aku berharap bahwa seorang hamba itu adalah aku. Barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami mengenai surga, bagaimana bangunannya. Beliau menjawab, terbuat dari bata emas dan bata perak, dicat dengan kasturi, pasirnya berupa mutiara dan yakut, sedangkan tanahnya berupa zafaran. Barang siapa yang memasukinya, maka dia boleh menikmatinya tanpa dilarang, kekal tidak mengenal mati, bajunya takkan lapuk, dan kemudaannya takkan sirna. Firman Allah Ta'ala, dan keridaan Allah adalah lebih besar, yakni keridaan Allah terhadap mereka adalah lebih besar, lebih mulia, dan lebih agung daripada aneka nikmat yang mereka rasakan itu. Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Hudri bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, berfirman kepada penghuni surga, wahai ahli surga. Maka mereka menjawab, ya Tuhanku, kami memenuhi seruanmu dan berkat-Mu serta segala kebaikan berada di tangan-Mu. Allah berfirman, apakah kamu rela? Mereka berkata, ya Tuhan kami, tidak selayaknya kami untuk tidak ridho padahal Engkau telah menganugerahkan kepada kami sesuatu yang tidak dianugerahkan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu. Maka Allah berfirman, ketahuilah, maukah kamu kuberi sesuatu yang lebih baik daripada itu? Mereka menjawab, ya Tuhanku, apakah sesuatu yang lebih baik daripada nikmat itu? Allah berfirman, aku tetapkan kepadamu keridaanku. Setelah ini, aku tidak akan pernah murka kepadamu. Hadis ini dikemukakan oleh Muslim dari hadis Malik. Hai Nabi, berjihadlah terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu serta bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya, ayat 73. Mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Mereka kafir setelah masuk Islam serta menginginkan apa yang tidak mereka capai. Dan mereka tidak mencela kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka, jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak memiliki pelindung dan penolong di muka bumi, ayat 74. Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah agar memerangi kaum kafir dan munafik serta bersikap keras terhadap mereka, sebagaimana dia menyuruhnya bersikap lembut terhadap kaum mukminin. Allah memberitahukan kepadanya bahwa tempat kembali kaum kafir dan munafik di negeri akhirat ialah neraka. Sehubungan dengan firman Allah, berjihadlah terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu serta bersikap keraslah terhadap mereka. Ibnu Mas'ud menafsirkan, berjihadlah dengan tangan kekuasaannya. Jika tidak mampu, maka palingkanlah wajah dari mereka. Firman Allah Ta'ala, mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Mereka kafir setelah masuk Islam. Al-Amawi meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Ka'ab bin Malik, dia berkata, tatkala Rasulullah tiba, maka kaumku memberiku tugas. Mereka berkata, kamu adalah penyair. Cobalah kamu berdalih kepada Rasulullah dengan menyampaikan beberapa alasan. Tentu hal itu merupakan dosa, maka memohonlah ampunan kepada Allah. Ka'ab menceritakan hadis ini seutuhnya hingga sampailah perawi kepada perkataan,
Ka'ab termasuk salah seorang kaum munafik yang tidak ikut berperang. Dan sehubungan dengan dirinya diturunkanlah suatu ayat Al-Quran. Di antara kaum munafik ada pula yang bersama Nabi. Orang itu bernama Al-Jalas bin Suaid bin Syamit. Dia berada dalam tanggungan Ummi Umair bin Sa'ad. Saat itu Umair berada dalam pangkuan Jalas. Tatkala Al-Quran turun dan Allah menceritakan ihwal kaum munafik, Jalas berkata, "Demi Allah, jika perkataan orang ini benar, sungguh kami lebih buruk daripada keledai." Umair bin Sa'ad mendengar ucapannya itu lalu dia berkata, "Demi Allah, hai Jalas, sesungguhnya kamu merupakan manusia yang paling aku cintai, manusia yang paling baik cobaannya, dan manusia yang paling kusegani untuk menyampaikan sesuatu yang tidak disukainya kepada orang lain. Sungguh kamu telah mengatakan sebuah ucapan. Jika aku menceritakannya, niscaya kamu menelanjangiku dan jika aku menyembunyikannya, niscaya kamu membunuhku namun resiko menceritakannya lebih ringan daripada resiko menyembunyikannya." Maka pergilah Umair kepada Rasulullah dan dia menceritakan kepada beliau apa yang telah dikatakan Jalas. Setelah berita kepergian Umair sampai kepada Jalas, maka dia pun pergi untuk menemui Nabi. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengatakan ucapan seperti yang diberitahukan Umair bin Sa'ad dan bahwa dia telah berdusta dengan mengatasnamakan dirinya. Maka sehubungan dengan Jalas, Allah menurunkan ayat, mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Mereka kafir setelah masuk Islam. Kemudian Rasulullah memahamkan ayat itu kepada Jalas. Para ulama menduga bahwa Jalas bertobat dengan baik dan menghentikan kemunafikannya secara total. Demikianlah, riwayat ini ditampilkan secara bertingkat-tingkat dan disangkutkan kepada Ka'ab. Seolah-olah riwayat ini, dan Allah Maha Tahu, berasal dari perkataan Ibnu Ishaq sendiri, bukan perkataan Ka'ab bin Malik. Firman Allah Ta'ala, serta mereka menginginkan apa yang tidak mereka capai. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi meriwayatkan dalam buku Dalailun Nubuwah dari Hudzaifah bin Al-Yaman dia berkata, "Aku bertugas memegang tali hidung unta Rasulullah guna menuntunnya, sementara Ammar menggiringnya, atau aku menggiringnya sedang Ammar menuntunnya. Ketika kami sampai di Akabah, kami bersua dengan 12 orang penunggang yang menghadang Rasulullah di sana. Maka Rasulullah menghardik mereka dan membentak mereka hingga mereka tunggang langgang. Kemudian Rasulullah bersabda kepada kami, 'Apakah kamu mengenal orang-orang itu?' Kami menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah.' Mereka mengenakan topeng. Namun, kami mengenal kuda-kudanya. Beliau bersabda, 'Mereka adalah kaum munafik hingga hari kiamat. Tahukah kamu, apa yang mereka kehendaki?' Kami menjawab, 'Tidak tahu.' Beliau bersabda, 'Mereka bermaksud mendesak Rasulullah di Akabah sehingga mereka dapat melemparkan beliau dari sana.' Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak mengirimkan utusan kepada kabilah-kabilah mereka sehingga setiap kabilah akan menghadapkan kepala si munafik itu kepadamu?' Beliau bersabda, 'Tidak perlu. Aku tidak suka kelak tersebar berita di kalangan bangsa Arab bahwa Muhammad telah membunuh kaumnya sendiri. Nanti Allah akan menampakkan siapakah mereka itu, maka aku akan memerangi mereka.' Kemudian beliau berdoa, 'Ya Allah, lemparlah mereka dengan dabilah.' Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah dabilah itu?' Beliau bersabda, 'Bintang api yang jatuh ke ulu hati salah seorang di antara mereka hingga dia binasa.' Ad-Dahak berkata, sehubungan dengan mereka, maka diturunkanlah ayat, mereka menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai. Firman Allah Ta'ala, dan mereka tidak mencela kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Yakni, Rasul tidak memiliki kesalahan terhadap mereka kecuali Allah membuat mereka kaya dengan berkah-Nya dan Dia menganugerahkan kebahagiaannya. Jika telah sempurna kebahagiaan atas mereka,
niscaya Allah menunjukkan mereka kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Kemudian Allah menyeru mereka supaya bertobat. Dia berfirman, maka, jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Yakni, jika mereka terus-menerus di jalannya, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia melalui hukuman mati, kebingungan, dan kesusahan, dan di akhirat dengan azab, nestapa, kehinaan, dan kerendahan. Dan mereka sekali-kali tidak memiliki pelindung dan penolong di muka bumi. Yakni, tidak ada seorang pun yang dapat membahagiakan mereka, memberi mereka manfaat, memberi kebaikan, dan menolak keburukan dari dirinya.